Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, bos. Oke, kita lanjutkan. Selamat datang ke Bukit Kimanis. Inilah dia jalan di Bukit Kimanis menuju Keningau. Dari Papar menuju ke Keningau. Perjalanan ini, dia punya jalan ini, kiri kanan semua masih merupakan hutan simpan. Jadi banyak jalan juran-juran di sini. Pastikan kalau kawan-kawan semua teman-teman mau melewati jalan ini, harus pastikan rem kereta atau brake kereta semua motor harus dipastikan brake-nya bagus. Kalau brake-nya kurang bagus, jangan coba-coba jalan ikut sini. Karena sudah banyak kejadian lori lost brake di situ sampai terjadi kecelakaan atau kemalangan di sini. Jadi kalau mau jalan di sini harus kereta harus maintain dengan bagus ya. Motorsikal harus di-maintain dengan bagus. Karena jalannya sini bukitnya paling tajam ya. Di seluruh Sabah, Malaysia saya rasa di sinilah Bukit Kimanis nih jalan yang paling tinggi dan terjang. Jikalau kereta kalian jatuh di dalam jurang ini, ya kira-kira mau ambil kembali pun ya susah. Jalannya ini sangat bagus, jalannya aspal, jarang kita jumpa yang lubang-lubang, jalan bagus. Tapi kondisinya bukitnya sangat tinggi. Dan rumah-rumah orang kampung di sini jarang sekali. Mungkin ada 200 meter, 300 meter baru ada rumah. Itu pun tidak banyak orang tinggal di sini, belum ramai lagi orang tinggal di sini. Di sini kebanyakan hutan simpan. Inilah jalan dari Keningau, jalan dari Papar menuju Keningau dan Keningau menuju Piki Papar. Nah, siring jalan ini semua masih kelihatan hutan-hutan semua ya. Tidak ada rumah. Jarang kamu melihat rumah-rumah orang kampung di sini. Karena di sini adalah hutan simpan sebenarnya. Di sini yang ada hanyalah bapak-bapak monyet, mama-mama monyet, anak-anak monyet semua ada di sini. Jika kalau ada hujan renyai-renyai ataupun musim hujan, di sinilah siring jalan ini kebanyakan orang membawa pisang dan memberi makan kepada monyet-monyet di sini. Ini adalah jalan menuju ke Keningau. Kalau kita melewati jalan ini, kita harus jalan dengan penuh hati-hati, penuh teliti, karena jalannya sangat menurun dan sangat mendaki pun sangat tinggi. Dan siring kiri kanan ini semuanya hutan dan jurang yang sangat-sangat dalam. Jadi jika kita melewati jalan ini, kita harus kuatkan iman untuk melewati jalan ini. Kalau keretanya rasa-rasa kalau keretanya brake atau rem kurang bagus, jangan coba-coba jalan di sini. Jangankan kereta baru pun kebanyakan terbakar hangus di sini. Pengaruh jalan terlalu panas kan, mendaki tinggi, dia punya mesin injennya panas, kebanyakan ada yang terbakar dan terduduk di siring jalan. Dan jadi besi tua atau besi buruk. Cobaan. Tapi jalan dia ini jalannya bagus ya. Dari Keningau pergi Papar Keke, dari Papar pergi Keningau jalannya ya lumayan bagus. Inilah situasi perjalanannya ini. Di atas Bukit Kimanis ini dia punya cuacanya ada ikon alam. Dia punya cuaca di atas tuh mau panas kah, mau apakah, dia tetap sejuk saja di atas ini. Di atas ini seolah-olah kita macam berada di negara Netherlands. Daerahnya sejuk di atas ini. Kadang-kadang kalau hujan pun sedikit, awannya akan menutupi jalan raya ini. Jadi kabutnya luar biasa di sini nih, di atas bukit ini. Walaupun hujan sedikit saja. Tapi kalau kita lewat jalan ini, kalau posisinya pagi hari ataupun petang-petang ataupun mendung, dia di sini memang dia kabut itu. Awan-awan tuh penuh di jalan raya. Jadi kita harus menyalakan lampu lah. Kalau kita tidak menyalakan lampu, nanti kereta orang yang bagian depan dia tidak dapat melihat kereta kita yang sedang jalan. Sebaliknya juga kereta orang semua pun harus dinyalakan lampu senja. Kalau tidak dinyalakan susah kita melihat ada kendaraan apa tidak. Karena cuaca di sini tidak juga ekstrim, tapi cuaca di sini sejuk. Dia sejuk seperti kita di dalam ekon yang berhawa tinggi itu, dalam ekon. Apalagi kalau malam ataupun dia ada hujan sedikit saja hujan, memang dia kesejukan memang luar biasa. Inilah situasi jalan ini. Dari tadi kita jalan-jalan di sini pun jarang kita menampak perumahan. Ada rumah pun itu rumah-rumah untuk piara kelinci, rumah-rumah yang dorang bikin itu kayu cendawan, tanam itu cendawan, itu saja. Itu rumah-rumah orang kampung di sini memang jarang. Ada pun rumah di sini tapi pernah juga dibawa oleh banjir lumpur itu. Di rumah-rumah pun roboh habis, orang kampung pun banyak yang pindah. Tidak mau tinggal di sini. Tapi sebenarnya kalau siapa yang tinggal di sini rasanya siuk juga ya, sebab tidak perlu pasang ekon, tidak perlu sebab daerah di sini sejuk. Sini adalah hotel di atas Bukit Kimanis. Inilah hotel pertama-tama yang dibuka di atas Kimanis. Ini dia hotel. Situasinya seperti inilah, hotel tidak juga besar, tapi inilah hanya satu buah hotel yang ada di Bukit Kimanis. Biarpun di dalam hutan ada hotel bosku. Mantap coy. Sekarang kita turun, kita akan menuju ke Papar. Jalan dari Keningau pergi Papar tadi. Tadi kita dari Papar dan sekarang kita menuju ke Keningau. Sekarang kita penurunan ini dari hotel atas, kita mau menurun ke bawah untuk menuju ke Papar. Ke Ulu Kimanis, kemudian pergi Papar, kemudian kita akan menuju ke Kota Kinabalu. Inilah situasi jalan dia. Jalannya bagus, cuman kiri kanannya tidak ada rumah. Semuanya hutan belantara. Sebenarnya ini masih hutan simpan ya, Malaysia punya hutan simpan di sini Sabah. Jadi jalan di sini luar biasa terjal itu. Seandainya ini hutan di kiri kanan dibersihkan, itu pergi bawah ini jurang dalam tuh. Dalam punya jurang ini pergi bawah nih. Itulah ada rumah orang kampung di siring-siring nih. Ini dulu pernah longsor ya, ini tempat nih. Tapi orang kampung masih lagi tinggal juga di sini. Ada yang pindah, ada yang masih tinggal lagi di sini. Inilah situasi. Kalau ada sekarang posisinya mendung Kalau posisinya mendung begini inilah ada kabut. Kita tidak akan melihat apa-apa di depan itu. Jarak hanya mungkin ya
kita dapat lihat mungkin jarak 15 meter ataupun 20 meter saja kita boleh lihat pergi depan. Dan seterusnya ke depan kita tidak dapat lihat apa-apa karena kabutnya ini sangat tebal ya. Kalau dia mendung begini. Ini situasinya jam 2:30 petang, 2:30 sore ya. Kami melewati jalan ini. Kita lihat sendiri ini kabut, tidak dapat lihat apa-apa. Tetapi kalau cuacanya bagus, kita dapat melihat di bawah itu banyak bukit-bukit ya. Bukit di bawah. Ini jalan sebelah jalan pergi bawah ini jurang nih, dalam nih. Jika kereta kalian jatuh pergi bawah itu jangan haraplah boleh ambil balik. Memang terus tinggallah terus di sana karena curam ini sangat dalam. Inilah jalan yang paling terjal, paling tinggi di Sabah, Malaysia ini. Seluruh Sabah, sinilah jalan Bukit Kimanis nama dia. Bukit Kimanis menuju Kota Kinabalu. Dan ini sepanjang jalan ini pergi bawah semua penurunan saja. Turun saja, tiada sudah naik itu. Tiada bukit, ada bukit pun sedikit saja. Ini kebanyakan turun, ada turun yang terjal-terjal nih. Ini jalan, pastikan melewati tempat ini harus pastikan, macam tadi saya sudah omong, pastikan itu brake atau rem, auto rem kereta harus betul-betul dalam keadaan baik. Kalau rem kereta yang kurang baik, jangan coba-coba. Bisa bolong di sini. Kalau rem bolong di sini berarti susah dikawal kendaraan kalian, dan kendaraan kalian mungkin kemungkinan besar akan terbalik ataupun terbabas ataupun masuk ke arung curam di bawah, dan disitulah kalian akan kehilangan segala-galanya. Silap-silap nyawa pun melayang kalau tidak berhati-hati berjalan di jalan seperti ini. Ini jalan ini memang jalannya bagus, tapi jurangnya ini kiri kanan jurangnya sangat luar biasa. Inilah kalau teman-teman belum melewati jalan dari Bukit Kimanis, ini jalan menuju Keningau, menuju Keke menuju Keningau. Inilah situasi dan keadaan jalan pada masa ini. Jalannya sangat baik, jalannya rata, jarang berlubang. Tetapi seperti yang kita ketahui tadi, saya sudah beritahu, di sini banyak jurang, banyak bukit, banyak turunan, banyak penurunan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini turunan ini terjal sekali nih. Ini harus pastikan rem itu, brake kereta harus betul-betul baik, dalam keadaan baik. Jika kalau brake kereta dalam keadaan kurang baik, jangan coba-coba jalan di jalan ini. Karena jalan ini berbahaya kalau kita punya keadaan kendaraan kurang baik. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang yang sedang menanti Anda di rumah. Inilah situasi jalan dari Keningau menuju Keke. Jalannya ini menurun, belok-belok, seleko-seleko, menurun saja jalan dia, tiada yang naik. Sekarang jalan menurun saja. Kalau kita dari Keke ke Keningau, itu jalannya naik saja. Sampai yang di hotel tadi, baru turun saja sampai Keningau. Kalau dari Keningau, kita naik saja. Sampai di hotel yang tadi itu, baru kita turun saja. Itu tiada sudah naik itu. Itulah yang tertinggi itu tuh atas hotel tadi itu. Yang tadi itu hotel tadi itu. Di tengah-tengah bukit tadi itu. Itu dia hotel. Bukit Keningau. Dan sepanjang jalan ini pergi bawah ini, semuanya menurun saja ini nih. Menurun saja. Jadi kita jalan di sini harus berhati-hati. Karena jalan ini sangat curam ya. Banyak kendaraan, banyak kereta sudah eksiden di sini, kemalangan di sini banyak nih. Ada yang kereta terbakar lah, lori terbalik lah. Itu macam-macam kejadian-kejadian di sini yang sudah pernah terjadi di daerah Bukit Kimanis ini. Itulah buat teman-teman yang ingin melewati tempat ini, kalau dari Keke menuju Keningau, Keningau menuju Keke, diharapkan hati-hati dan pastikan kendaraan kalian harus posisi dalam keadaan baik. Posisi rem atau brake, engine, mesin harus dalam keadaan normal dan baik semua. Sehingga perjalanan kalian akan selamat menuju sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Kita tidak boleh memotong lori ini di depan, truk ini di depan, karena garisan ini adalah garisan double line. Kita tidak boleh sembarang potong karena berbahaya. Karena bila masa saja ada kereta yang naik dari bawah. Jadi kita kena berhati-hati di jalan raya. Kalau ada apa-apa masalah di dalam hutan ini, itu susah sekali karena hospital ataupun rumah sakit jauh, bosku. Makanya kalau lewat di sini harus penuh berhati-hati. Kendaraan harus pastikan kendaraan harus dalam keadaan normal, baik dan sempurna. Dan sekarang kita menurun dan kita mendapati tempat rata sedikit. Ini rata cuma sedikit saja ini. Rata-rata, selepas itu kita belok pergi kanan, lepas itu menurun lagi balik. Nah, sekarang kita turun balik, tajam. Menurun balik di bawah. Inilah dia situasi. Kalau jam-jam petang sudah, jam 2 sudah begitu situasi memang dia kabut. Seperti awan pun langit tidak dapat nampak karena diselimuti oleh awan-awan yang berwarna putih. Itulah kelebihan Bukit Kimanis ini. Di seluruh Sabah sini yang masih terlihat natural ataupun alami ini hanya di Bukit Kimanis ini. Karena kita melihat situasi keindahan alam masih semula jadi. Kalau di tempat-tempat lain sudah compang-camping, sudah korek sana korek sini, sudah compang-camping. Tapi kalau di area Bukit Kimanis ini dia punya keaslian alam itu masih kelihatan, masih original, masih ada lagi. Jarang itu tempat-tempat yang kena gusur-gusur, itu tanam-tanam kelapa sawit apa jarang. Jadi sekarang kita menurun untuk sampai pergi ke Kimanis sudah ini. Jadi kita mungkin ada 20 menit lagi dari sini baru kita sampai ke Kimanis. Kimanis bawah jalan Tanah Rata. Jadi ini adalah sebuah restoran atau tempat persinggahan untuk lori kereta. Kalau capek boleh singgah di sini minum-minum apa di sini tempat persinggahan ini. Jadi kita lanjutkan terus ke bawah. Jadi kita jalan tengah berhati-hati karena di depan ada lori kontainer besar. Jadi kalau dia pasang sein begini, sebelah kiri bermakna kita boleh potong. Kalau dia double signal dua-dua, itu kita jangan macam-macam potong. Kalau dia double signal sebelah kanan saja jangan potong, karena di depan itu ada kendaraan. Itulah kelebihan para driver lori yang berada di Sabah sini. Dorang tuh sangat sporting. Kalau ada kereta kecil dari belakang dorang akan membagi isyarat. Kapan yang boleh kita potong, kapan yang kita hati-hati, kapan yang kita tidak boleh potong. Dorang akan memberikan lampu isyarat daripada lori mereka itulah. Itulah kelebihan driver lori yang ada di Sabah sini. Kalau
dalam perjalanan jauh dari Kiningau PKK ataupun dari KK Labuan atau KK Tawau, KK Kudat pun sama. Karena mereka sangat mempunyai integriti di jalan raya. Orang menghargai kereta-kereta yang kecil-kecil itu. Jadi itulah kalau kita mau melewati tempat di sini, kita mau kena berhati-hati karena siring kiri kanan ini hutan. Apabila kita eksiden di sini, yang dapat menolong kita itu hanya monyet saja. Karena manusia ini di sini kampung tidak ada. Rumah-rumah di sini tidak ada. Kecuali ada kereta yang lewat di sini, itu pun kalau mereka mau tolong kita. Kalau orang tidak mau tolong, orang pun jalan terus, orang punya jalan. Kita akan mati sia-sia di tengah jalan sini. Jadi harapan saya buat teman-teman yang melewati jalan ini, kawan-kawan semua yang melewati jalan ini, harap berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Jangan ngebut-ngebut, jangan laju-laju, pandu perlahan-lahan. Ingat orang yang tersayang yang di rumah sedang menanti kepulangan Anda dengan selamat. Ingatlah, selalu berhati-hati di jalan raya, terutamanya kalau kalian melewati jalan Bukit Kimanis ini. Karena ini adalah bukit yang paling terjang di seluruh Sabah, Malaysia. Ini bukit paling tinggi ini, paling terjang ini. Kalau tidak berhati-hati jalan di sini, berarti nyawa Anda akan sia-sia melayang. Karena situasi di sini ekstrim nih. Dia punya jalan, nah lihatlah ini jalan menurunnya luar biasa ini. Ini kalau rem atau brake Anda bolong di sini, susah mau kawal, mana mau kawal. Semua menurun saja, tidak ada bukit. Itu sia-sia. Tapi orang ada bikin untuk tempat emergency, untuk tempat kalau macam ada lost brake apa, ada tempat yang tertentu yang itu orang bikin untuk kita masuk ke bagian sana. Tapi kalau pas-pas kita hilang kontrol atau lost brake, pas-pas kita ada tempat itu, kalau tidak ada tempat itu, terpaksa kita pergi jurang. Apa boleh buat? Jadi harapan saya kita berhati-hati kalau melewati tempat ini. Karena tempat ini sangat terjal dan dalam dia punya jurang. Dan kiri kanan rumah-rumah pun tidak ada, kebanyakan hutan simpan. Jadi kita pandulah dengan cermat, ingatlah orang tersayang yang di rumah yang sedang menunggu kepulangan kita. Jadi ini kita akan memasuki fase menuju habis surat penurunan dan kita akan memasuki jalan Kimanis yang rata dan kita akan menuju ke Papar. Dan ini dia kita mau sampai sudah ke tanah rata. Ini sudah ke bukit. Jadi kalau kita sudah sampai di sini, rasanya macam kita sudah selamat daripada api neraka. Di sini kita sudah selamat karena daerah ini sudah rata, tempatnya sudah rata, tidak ada bukit. Oke. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Di sini kita sudah sampai ke tanah yang sudah rata dan bukitnya sudah tidak ada. Dan kita akan memasuki kawasan-kawasan yang jalannya sudah rata dan kita akan memasuki ke Papar. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada tersilap kata, tersalah bahasa, harap dimaafkan. Thank you.